Cing, namamu Ucing kan? Iya. Fred, namamu Kampret kan? Iya. Cing Cing, kamu tahu Dendels enggak? Ya tahu lah. Itu kan sejak pelajaran SD, Fred, Kampret. Ya, siapa Dendels itu? Dendels adalah penjajah Belanda. Apa yang terkenal dari Dendels itu? Dendels adalah yang membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Oh, hebat kamu, Cing. Oke, sekarang saya kasih tahu. Saya tanya, profesinya apa Dendels itu? Dendels ya, itu pemborong bangunan. Wah. Oke, teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi, kok nggak jawab? Pagi. Oke. Pagi. Alhamdulillah ya. Teman-teman, ngopi dulu, baru berinspirasi. Oke? Oke. Karena dengan adanya inspirasi kita akan termotivasi dan semangat. Nah, siapa yang menjajah kita? Siapa yang menjajah kita? Orang lain. Etnis Cina. 9 naga. Atau konglomerat? Bukan. Itu cuma ayang-ayang buto. Itu cuma bayang-bayang raksasa yang digunakan untuk menakut-nakuti kita. Itu omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, supaya kita kaum rakyat jelata ini menyalahkan etnis Cina. Oke? Ya kan? Supaya kita menyalahkan 9 naga, supaya kita menyalahkan konglomerat, padahal bukan mereka yang salah. Apa buktinya Pak Cindy? Satu nih, mungkin kalian ingat video saat tanggal 9 April 2025 tentang kadihan seorang guru madrasah yang masih muda pada tahun 1528. Kamu sini aja nggak apa-apa. Kamu sini aja. Kamu sini. Pada tahun 1528. Ya. Dikisahkan yang namanya hula kukan. Hula kukan ya. Hula kukan itu adalah cucu dari Genghis Khan. Siapakah Genghis Khan itu? Genghis Khan adalah panglima perang dari Mongolia, dari Asia. Nah, kadihan ini melakukan ekspansi, invasi militer sampai ke Irak. Tahu Irak enggak? Irak, ya kan? Nah, di Baghdad. Nah, setelah hula kukan menaklukkan Irak, hula kukan bertanya, siapa ulama yang paling besar di sini? Ulama-ulama besar, siapa aja di sini? Saya mau ketemu, itu katanya. Diumumkan, disiarkan, ditunggu-tunggu, nggak ada yang datang. Tiba-tiba muncullah yang namanya seorang kadihan,
seorang kadihan. Kadihan ini adalah guru madrasah yang masih muda. Guru madrasah ini dia membawa ayam jantan, Ya. dia membawa kambing Iya. seril, dia membawa unta. Bentar. Nah, terus si raja kadihan ini, si raja dari Mongol ini, yang namanya siapa tadi? Hulagu kan? Apa? Cuma seorang anak kecil, anak muda. Apakah tidak ada ulama yang besar di sini? Kemudian dengan tenang Kadihan menjawab, Tuan, kalau Tuan mau cari yang besar, saya bawa onta di belakang saya. Kalau Tuan mau cari yang berjenggot, itu saya bawa kambing. Kalau Tuan mau cari yang suaranya nyaring, itu saya bawa ayam jantan. Akhirnya Hulagu terdiam dan dia berpikir, oh, ini bukan orang sembarangan nih ternyata. Nah, akhirnya Kadihan pun ditanya oleh Hulagu, wahai Kadihan, kira-kira menurutmu apa yang membuat kami bisa sampai ke sini, jauh-jauh dari Asia menuju ke Irak, mengalahkan kerajaanmu? Oh, itu karena perbuatan kami, Tuan. Perbuatan kami, ya. Iya. Kami tidak bersyukur. Kami tidak bersyukur, tenggelam dalam kesenangan duniawi, berfoya-foya, mengejar kekuasaan, mengejar pangkat. Akhirnya Allah mengirim Tuan ke sini untuk mencabut nikmat-nikmat kami. Oke, bagus. Sekarang kira-kira apa yang membuat kami akan terusir dari sini? Oh, itu. Berarti itu jika kami bersyukur, kami tidak bertikai antara kami sendiri. Kami rukun, kami bersatu, menyusun kekuatan, maka Anda akan pergi dengan sendirinya. Teman-teman, invasi militer yang dilakukan oleh Hulagu ini sangat brutal di tahun 1528. Berarti sudah 500 tahun yang lalu, lebih yang lalu. Berakhir kekhalifahan Abbasiyah. Jadi kekhalifahan Abbasiyah ini hancur, dijarah, dibantai. Banyak buku dibuang ke sungai Tigris. Jadi di Irak itu sungai yang besar adalah sungai Tigris. Dibuang semua buku-bukunya, ilmu pengetahuan itu. Nah, cerita ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral, cinta dunia, harta kekayaan, itulah yang membuat Irak dijajah oleh bangsa Mongol. Jadi bukan bangsa Mongolnya yang memang dia menjajah, tapi apabila Irak itu bersyukur kepada Tuhan, rukun, bersatu, tidak saling bertikai, maka penjajah itu akan pergi dengan sendirinya. Ini 1528.
500 tahun yang lalu. Yang kedua, apakah yang menjajah kita Belanda? Apakah Belanda yang menjajah kita? Apakah Belanda yang menjajah kita? Tidak. Tidak. Bukan. Ini saya ceritakan. 30.000 gulden. 30.000 gulden. Ditambah dengan uang kertas. Dianggarkan oleh siapa namanya? Daendels. Dalam proyek pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan. Sekarang namanya Jalan Daendels. Nah, dana ini alurnya itu adalah dari Daendels dikirim kepada bupati. Dari bupati dikirim kepada pekerja-pekerja untuk bayaran mereka. Namun, kenyataannya Daendelsnya sudah ngirim uang ke bupati, bupatinya yang mengirimkan kepada pekerja tidak sampai. Dan pada tahun 1808 uang ini habis. Uang ini habis, teman-teman. Kemana uang ini? Setelah habis, karena proyek harus jalan terus, maka proyeknya berubah menjadi sistem kerja paksa. Jadi, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu tidak melakukan korupsi. Bahkan, Daendels adalah orang yang getol untuk memberantas korupsi. Nationalgeographic.co.id Selasa 8 Desember 2020 yang disampaikan oleh Afkar Aristoteles Mukhair ditulis sebagai berikut. Korupsi udah lama, sejak zaman kerajaan, teman-teman. Penggelembungan pajak desa biasanya sasarannya. Menurut Ong Hok Ham, ya, ini tokoh terkenal juga, dalam bukunya, dalam tulisannya, soal Piai sampai Nyi Blorong, itu petani biasanya menjadi target penyelewangan pengusaha. Korupsi marak di Nusantara. Ada banyak upaya untuk menumpasnya. Satu tokoh gencar dalam sejarah melakukan penumpasan korupsi pada zaman Hindia Belanda. Namanya Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. Ini ditulis oleh Joko Mari Handono, sejarawan UI, Universitas Indonesia. Pemerintah tinggi, Hoge Regering, banyak yang merangkap jabatan. Itu satu. Dua, mental pejabat Hindia Timur lemah. Tiga, gajinya minim. Akhirnya para pejabat itu mencari dana lain, ya kan, melakukan suap, melakukan korupsi. Gubernur Jenderal kalau sedang rapat di kenegaraan di Belanda itu banyak diserang oleh pejabat-pejabat yang di Belanda. Ya, diserang. Kalau sidang dewan itu banyak diserang gara-gara korupsi ini. Korupsi sampai mengakibatkan VOC sempat bangkrut, sehingga VOC diejek oleh orang-orang Belanda sebagai vergan onder koruptie, hancur karena
korupsi. 1807 Dendels melakukan langkah-langkah. 1. Menaikkan gaji pegawai pemerintah. Larangan berdagang. Ini masih tulisannya Mari Handono. Bupati, di mana bupati itu adalah orang pribumi, dilarang memberikan uang pengakuan alias uang bekti kepada gubernur. Jadi zaman dulu pemberian uang dari bupati ke gubernur sudah ada, tapi ini dilarang oleh Daendels. Menurut Daendels, ini gratifikasi, mengganggu kepentingan negara. Jadi 1807 ini gratifikasi udah dikenal, teman-teman. Kalau kita sekarang pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngerti, ketinggalan zaman. Berikutnya, menentukan aturan timbangan barang hasil bumi. Jadi karena dulu yang marak adalah hasil bumi, rempah-rempah, maka diatur oleh Daendels. Contoh, Kabupaten Priangan, petani setor kepada bupati. 1 pikul kopi itu isinya 250 pon. Dari bupati ke pejabat Eropa itu 1 pikulnya menjadi 140 pon. Jadi beratnya berkurang 1 pikulnya. Yang 250 turun menjadi 140. Ini yang sudah dilakukan oleh bupati-bupati kita zaman dulu. Bagi yang melanggar dapat denda. Bagi yang melanggar kehilangan jabatan. Bahkan untuk jumlah tertentu itu hukumannya adalah hukuman mati apabila lebih dari 3.000 gulden. 3.000 gulden ini setara dengan gaji dewan. Oke. Meski Daendels ini bukan malaikat, artinya gimana, Pak? Artinya Daendels juga melakukan korupsi sendiri, tapi bukan di Jalan Anyar Panarukan. Contohnya rumah dinasnya, ketika dia digantikan oleh gubernur jenderal yang baru, itu rumahnya dijual ke penggantinya, padahal itu rumah milik pemerintah. Ya, paling tidak informasi ini saya ambil dari nationalgeographic.co.id dan dari ahli sejarah dari UI yang namanya Djoko Murihandono. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, yang sudah like dan subscribe, komen. Channelnya namanya Karakter Ilmu. Oke, ya. Pencet Sem.